Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Bapa sebelum kami seidangan dengan Engkau Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami Bapa, bahkan layakkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Ya Rahman Asyikina Rahman ya Allah. Hanya Kau satu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Hanya Kau satu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Ya Rahman Asyikina ya Lambu. Ya Rahman Asyik. Kami rindu Bapa, ya Rahman Asyande, menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Bapa, biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kudus tercurah, ya dalam asyik dalam ya menyembah-Mu itu kesukaan kami, ya Allah, sebab Kau Allah di hidupku, ya Allah, asyik dalam kami sembah Kau Tuhan, ya Allah, Bapa, ya Allah, asyik dalam agungkan Dia pagi hari ini, senangkan Dia dengan segala pujian kita pagi hari ini, senangkan Dia dengan segala penyembahan kita pagi hari ini. Ya Allah, asyik dalam ya selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
satu. Oh, kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sebab Kau Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, oh Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, sebab Kau satu Bapa, ya dalam ya dalam ya dalam manase, ya dalam ya dalam manashika dalam ya dalam manashate, ya dalam ya dalam manashaka kata dalam tetaplah berjalan dengan kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu Tuhan melewati Tuhan segala proses yang kami hadapi. Pimpin Tuhan langkah kami, pimpin jalan kami Bapa. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Ya ralama nasyikira lama ralama 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 nasyikira. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Engkau terlalu setia Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah manasya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan.
Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu remah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Dalam ibadah kami yang pertama ini Tuhan, mari Engkau lawat kami, berkati setiap umat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar pewahyuan ini Tuhan bisa diterima oleh mereka yang mendengarkan, dan hamba-Mu yang memberitakan. Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa dengan kekuatan-Mu Engkau akan memberikan pewahyuan bagi kami semua. Mari Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati tubuh dan darah-Mu yang sebentar lagi Tuhan kami akan makan dan minum, kami bisa hidangan. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman, katakan haleluya, amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya buat para pemain musik ya, WL Singer. Terima kasih juga pujian. Biarlah itu semua berbau harum untuk kemuliaan daripada Bapa kita di sorga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebentar kita akan sehidangan dengan Tuhan. Saya rindu supaya kita mempersiapkan diri kita, supaya kita benar-benar menghargai dan menghormati tubuh dan darah Kristus, ya. Dan kita ini bukan sekedar kebiasaan untuk kita makan dan minum, tetapi benar-benar kita menghormati karena di dalam tubuh dan darahnya, di situ ada pemeliharaan, di situ ada kesembuhan, di situ ada ya pengudusan, ya. Dan kita percaya bahwa pagi hari ini saya rindu, Bapak Ibu, ini pengajaran pagi hari ini, saudara pegang bahwa kenapa saya beri judul penggenapan janji Tuhan, dan kita ini adalah generasi yang terakhir yang akan melihat, menikmati, dan ada di tengah-tengah
nubuatan para nabi. Ya. Dan hari-hari ini kita lihat bagaimana kuda hijau kuning begitu kencangnya lari di dalam kitab Wahyu pasal 6, ya. Di situ dikatakan bahwa wabah penyakit sampar, ya, peperangan, kelaparan akan terus terjadi, bahkan COVID-19 ini akan dibendung dengan vaksin, puji Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita benar-benar melihat kebenaran firman Tuhan, saudara yang terkasih, bahwa pasti akan tergenapi. Pasti. Ya. Jadi kita harus protokol kesehatan, ya. Umat-umat percaya engkau pegang tetap dalam hadirat Tuhan, sekalipun kuda hijau kuning ini berbicara wabah penyakit begitu kencang larinya, tetapi anak-anak Tuhan akan mengalami perlindungan. Ya. Jadi apapun itu wabahnya, tapi anak-anak Tuhan akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Ya. Dan sehari ini saya akan memberikan sebuah pelajaran bagaimana penggenapan janji Tuhan. Kenapa saya kasih gambar peta di sini? Saudara lihat bahwa nanti saya akan kupas tentang ayat ini, betapa hebatnya perkataan Tuhan lewat hamba-hambanya, lewat nabi-nabinya. Dan hari-hari ini kita lihat apa yang sedang terjadi. Ya, dan kita akan menyongsong, kita generasi terakhir yang akan melihat Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita generasi terakhir. Ya, sebab itu di sini judulnya juga ada berkat suku Asher yang terjadi. Sering kita itu berbicara tentang yang paling beken terkenal itu Yusuf. Terus habis itu Yehuda. Bagaimana Yehuda ini, keturunan Yehuda sampai Daud menjadi raja, sampai seorang raja yang menyelamatkan umat manusia lahir dari keturunan suku Daud. Ya, kalau tidak Yusuf Daud, ya, Yusuf Yehuda. Tapi hari ini saya akan kupas tentang Ashernya. Ya, nah, mari kita lihat dulu. Saya ada beberapa ayat nanti. Ya, ayat ini kita tidak usah kupas yang kuning-kuning ini. Saya ingin cari jalan ceritanya buat saudara supaya kita bisa mengikutin, ya. Tetapi kalau kita buka satu persatu nanti kelamaan. Tetapi saya ingin berbicara dasarnya ayat. Saudara boleh cek di rumah, saudara catat, ini pelajaran silakan saudara foto, silakan saudara tulis, ya, supaya kita jangan begitu lalu saja ini firman. Ya. Yang kita lihat pertama dalam Kejadian 12 ayat 2 itu, kenapa dikatakan penggenapan janji Tuhan? Begini saudara, pada waktu Kejadian 12 ayat 2 ini dikatakan bagaimana Abraham itu firman Tuhan datang kepada dia bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkatimu dan membuat namamu masyhur sehingga, ya, engkau menjadi berkat. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Ya. Terus di dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 12 di situ juga dikatakan Abraham waktu itu ada pertengkaran antara gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot. Karena begitu banyaknya lembu, kambing dan domba mereka sehingga ladang mereka cukup sedikit, ya, untuk memberikan makanan bagi kawanan ternak mereka. Sehingga di situ terjadi keributan antara dua gembala ini. Lalu Abraham bilang begini, tidak baiklah kita bertengkar oleh persoalan ini. Begini saja Lot, kamu pilih yang mana yang kamu suka, kamu pilih lebih dulu. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Nah, kita akan pisah. Tetapi Lot ini di dalam Kejadian 13, dia memilih lebih dahulu. Di situ dia pilih ada sebuah sungai, ya, ada lembah Yordan yang penuh dengan air subur. Ya. Di situ juga dikatakan sebuah kota yang dimana ada Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan. Tetapi sebelum itu, Lot disuruh memilih. Dia lihat dengan mata jasmaninya. Dia lihat, oh ini subur. Tetapi
di pasal ke-13 ayat 14 dan 15, Tuhan datang kepada Abraham. Firman-Nya bilang begini, Abraham, kamu perhatikan, pandang itu semua. Timur, barat, utara, selatan. Kamu lihat. Secara manusia, Abraham melihat tanah yang gersang, yang tidak subur, pegunungan, perbukitan, bebatuan. Tetapi Abraham itu pegang perkataan Tuhan. Makanya dia itu menjadi bapa segala orang beriman. Bahkan dikatakan di dalam Kejadian 17, di situ ada anak dari Hagar yang namanya Ismail, dan Abraham dengan Sarah ini sudah lanjut umur, usia dan tua, ya, tidak memiliki anak. Tetapi Allah berkata, Abraham, engkau harus tahu bahwa dari keturunan Sarah lah berkat itu akan datang, dan aku mengikat perjanjian dengan Ishak, bukan Ismail. Ya, lalu cerita ini, ke dalam kejadian ini lahirlah Ishak. Ya. Lalu ketika Ishak ini lahir, ya, dia berkeluarga. Di dalam Kejadian pasal 32 di situ juga dijelaskan, ya, dijelaskan juga di situ Kejadian 20 sekian di situ dijelaskan, dan saya tidak mau menceritakan tentang bagaimana Ishaknya. Lalu ketika Ishak berkeluarga, dia punya anak dua, Yakub dan Esau. Nah, Esau ini tercatat itu sebuah anak yang kedepannya itu tidak mengalami berkat yang menjadi perjanjian dari apa yang dikatakan kepada Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, tidak turun kepada keturunannya Esau, tetapi berkat itu turun ke atas anak-anaknya Yakub. Singkat kata, nah ini dia. Jadi ayat-ayatnya ini, saudara boleh cek nanti. Jadi ayat yang saya tadi ceritakan ini ayat-ayatnya. Lalu perkataan Tuhan lewat Yakub. Tolong dibuka. Kejadian 49 ayat 20. Ya. Kejadian 49 ayat 20. Kejadian 49 ayat 20, Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Ini ceritanya pada Yakub menjelang kematiannya, ya. Sebelum itu, ya, diceritakan bahwa dia itu memberkati anak-anaknya dari 12 suku ini, ya. Dikatakan apa? Asher, makanannya akan limpah mewah, ya. dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Asher ini dikatakan setelah semua anak-anaknya dari Ruben, di situ semua yang Gad, terus Naftali semua diberkati. Tiba kepada Asher, makananmu Akan limpah mewah, berlimpah dan mewah, terus dan ia akan memberikan santapan raja-raja. dia akan memberikan santapan raja-raja. Artinya berkat Asher ini adalah berkat raja-raja. Itu nubuatan dari Yakub, berkat dari Yakub. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Yakub, sampaikan ini berkat kepada ke-12 anakmu, dan salah satunya Asher. Kamu akan menikmati makanan raja-raja. Ya, nah, saudara lihat, makanan mewah dan santapan raja. Lalu perkataan Tuhan lewat Musa. Nah, perkataan Tuhan lewat Musa itu ada di Ulangan 33 ayat 24. Ya. Mari kita buka kebenaran firman ini supaya saudara bisa mengikuti. Ya, terus Ulangan 33 ya. ayat ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Tentang Asher ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya,
dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Ya, saudara lihat. Bagaimana Abraham melihat tanah yang tandus. Tetapi perkataan Tuhan bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar dan dari engkaulah menjadi berkat. Dan dikatakan aku akan membuat perjanjian oleh anakmu. Bukan anak dari Hagar, dari budak, tetapi dari Sarai. Aku akan mengikat perjanjian dan aku akan mengatakan bahwa tanah ini adalah tanah yang diberkati. Secara manusia, lihat tanah yang tandus, yang tidak subur. Tetapi perkataan itu terjadi. Bahkan dikatakan kepada Musa, sampaikan pada waktu Yosua berperang dan dia menang, dan sebelum dia masuk ke dalam tanah perjanjian itu, Musa ngomong dulu, ini tanah Naftali, ini tanah Manase, ini tanah Gad, ini tanah daripada suku Dan, ini tanah daripada Yehuda, ini tanah Ruben, ini tanah kepada Aser. Dan dikatakan, Aser, kakimu akan mencelupkan minyak. Betul ya? Kakimu, apa dia bilang? Kakimu, biarlah ia disukai oleh saudara-saudara. Biarlah dia disukai oleh saudara-saudaranya. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Dia mencelupkan kaki dalam minyak. Padahal belum dilihat tanah itu. Padahal Abraham melihat tanah Kanaan itu adalah tanah yang tandus. Dan begitu mereka dibawa keluar dari Mesir dan kembali kepada tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham, dia lihat dan dia berkata Musa bahwa tanah itu, Aser, ketika engkau nanti menginjakkan suatu kelak, engkau menginjak kakimu di dalam minyak. Itu kata firman. Lalu, saudara lihat. Apa yang terjadi? Pada tanggal 30 bulan 12 tahun 2010, perusahaan pengeboran minyak Amerika Serikat Noble Energy menemukan ladang gas raksasa yang sangat luas di lepas pantai wilayah Israel. Dan di situ dikatakan ladang gas yang diberi sebutan Leviathan diperkirakan berisi 450 miliar meter kubik gas. Angka yang fantastik, 5 kali lebih besar dari persyaratan ladang gas yang bisa disebut besar. Juga ditemukan ladang minyak 1,7 miliar barel. Padahal waktu Abraham melihat tanah itu tandus. Bukan tanah subur. Tetapi perkataan Tuhan yang dia pegang. Saudara pegang perkataan Tuhan. Amin ya. Dan apa yang terjadi? Leviathan terletak di utara kota Haifa, sangat dekat dengan Lebanon. Jadi antara Lebanon sama Haifa ini ada perbandingan yang menjolok. Ini diberkati, Haifa diberkati, tapi Lebanon tidak. Karena apa yang dikatakan, Aser, engkau akan menikmati makanan raja. Saudara-saudaramu itu, engkau akan disukai karena engkau menjadi sumber berkat. Dan saudara lihat, Haifa ini Israel yang sekarang. Haifa. Saudara lihat. Aser. Haifa is Aser. Haifa ini kota yang sekarang. Tetapi ini Aser ini Israel kuno yang difirmankan Tuhan kepada Yakub untuk disampaikan kepada 12 anak-anaknya.
Dan perkataan Tuhan 2010 paling terbesar ada di Israel. Itu perkataan Tuhan. Apa yang terjadi? Setiap penggenapan kita melihat sekarang. Bagaimana sekarang 5 kali terbesar kota yang kecil. Bangsa yang kecil. Tetapi dia 5 kali lebih hebat. Lebih diberkati. Karena ini bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa yang diberkati Tuhan. Artinya, ini sebuah bukti kata firman yang tergenapi. Dan kita di akhir zaman yang melihat sekarang bagaimana penggenapan itu terjadi. Artinya Tuhan tidak pernah membohongi bangsanya yang dipilih. Saudara, perkataan yang pasti terjadi. Matius 24 ayat 32. Pohon ara bertunas, waktunya sudah dekat. Ketika nanti Tuhan berkata begini, di Matius 24, bila mana tanda-tanda kedatanganmu yang kedua kali? Tuhan bilang begini, apabila pohon ara sudah bertunas. Dan tahun 1948, pohon ara ini bertunas. Israel merdeka 14 Mei 1948 dan tergenapi. Ketika ranting-ranting sudah bertunas. Dan di situ kita melihat bagaimana penggenapan ini. Di dalam Yekesiel 37 ayat 21 dan 22. Ini pun juga perkataan Tuhan. Coba boleh kalau kita buka. Yekesiel 37 ayat 21 dan 22. Yeskiel 37 ayat 21 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Katakanlah kepadanya, Ya. beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Tidak lagi Yehuda, tidak lagi Israel. Tetapi sekarang kerajaan bangsa Israel. Tergenapi? Tergenapi. Kemarin saya nonton di YouTube ada 500 orang dari 20 negara itu pulang semua ke Israel. Semua pulang. Apa yang difirmankan pasti terjadi. Lanjut. Di dalam Yoel 2:30-31 di situ dikatakan, darah, api, gumpalan asap, matahari gelap dan bulan jadi darah sebelum hari Tuhan datang. Berapa kali kita dikasih lihat matahari merah bagaikan darah. Berapa kali kita dikasih lihat bagaimana matahari gelap. Dan yang terakhir, bagaimana kita melihat gumpalan asap. Saya tidak mengerti bagaimana gumpalan asap di langit. Ternyata waktu kemarin perang, asap, gumpalan api, rudal, kiri kanan, berapa ribu di atas keajaiban. Dan kita menyaksikan apa yang terjadi. Dan ini pun ribuan tahun lalu difirmankan dan kita yang menyaksikan. Dan di sini juga dikatakan bait suci pasti akan terbangun, walaupun itu belum, tapi pasti terjadi. Dan antikris pasti muncul. Dan kita pada waktu napiri dibunyikan, sangkakala berbunyi, dan kita pasti diangkat. Peristiwa-peristiwa itu yang belum terjadi itu pasti terjadi.
Dan Yesus datang kedua kali, pasti terjadi. Saudara, apa yang kita ragukan dengan Tuhan kita? Apa yang kita ragukan dengan firman? Ini kitab. Memang tulisan ini mati, tapi roh yang menghidupkan. Dan setiap firman yang ada di sini, kita percaya. Ini bukan sebuah fiksi, ini bukan sebuah catatan sejarah, tetapi ini sebuah firman yang menjadikan sebuah kebenaran dan pasti terjadi. Haleluya. Dan apapun yang kita mau lakukan sekarang, dan saudara lihat, di antara kota-kota yang diberkati, di antara kota yang Tuhan katakan menjadi kota yang diberkati, bangsa yang diberkati, tapi ada 3 kota juga yang Tuhan berkata, terkutuklah, celakalah. Saudara lihat, 3 kota yang dikutuk Tuhan. Kota ini sekarang terhilang. Dan masih ada sisa-sisanya. Padahal kota-kota ini adalah kota yang diberkati. Tolong Matius 11 ayat 20 sampai 24. Kita lihat Matius 11. 11. Matius 11 ayat 20 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Sekalipun di situ dia banyak melakukan mujizat-mujizatnya, dia bilang apa? Celakalah engkau Korazim. Celaka engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus Ya. dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Ya. Tidak. Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ada 3 kota yang diberkati, ada 3 kota yang dikutuk. Padahal 3 kota ini, Tirus, Sidom, ya, bahkan di sana dikatakan Sodom. Ini 3 kota bangsa kafir, tapi di situ terjadi mukjizat. Dosanya lebih ringan daripada 3 kota ini. Ada apa dengan 3 kota ini? Apa yang terjadi dengan Korazim? Apa yang terjadi dengan Betsaida? Apa yang terjadi dengan Kapernaum? Padahal kota ini, kota yang tidak menolak Yesus. Saya garisin Korazim ini, memang Alkitab tidak banyak bercerita tentang Korazim ini. Alkitab banyak bercerita Betsaida dan Kapernaum. Kapernaum itu ada perwira Kapernaum yang disembuhkan, ada orang buta melihat, orang lumpuh. Ya, di situ mujizat banyak terjadi. Korazim ini pastilah kenapa Tuhan mencela 3 kota ini. 3 kota ini banyak mengalami mukjizat. 3 kota ini banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tapi kenapa dikatakan celaka? Dan sampai hari ini 3 kota ini tidak ada di Israel. Cuma hanya puing-puingnya saja. 3 kota ini melihat berkat. Tapi kenapa? Ada apa? Kalau kita lihat bagaimana Aser Haifa diberkati. Lalu kenapa ada kota ini? Di tengah-tengah bangsa Israel ada Tuhan begitu kecewa dengan 3 kota ini. Kenapa ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Aser, kakimu itu akan dicelupkan minyak. Engkau akan
raja. Tetapi 3 kota ini tidak mencela Tuhan. Dia hidup dalam kenyamanan. Tetapi kenapa justru Tuhan mengkutuk kota ini? Hidup dalam kenyamanan banyak membuat kehancuran. Kalau tidak sadar di tengah kenyamanan. Ada apa yang terjadi? Saudara, saya mau kasih tahu kepada kita semua. Tolong dimatikan. Ya. Saudara lihat, peta Israel zaman Yesus. Ada Korazim, ada Kapernaum, ada Betsaida. Di antara 10 kota ini, 3 ini terhilang. Saya mau kasih tahu kepada kita semua. Mari jaga kita, jaga keluarga kita, jaga kehidupan kita. Jangan sampai justru kita menjadi orang-orang yang terhilang. Ada apa Tuhan dengan 3 kota ini? Padahal ini 3 mil jauhnya. Perjalanan Yesus. Kota ini sangat mengecewakan. Saudara lihat. Mari kita lihat Markus 8. Apa yang terjadi dengan di kota ini? Betsaida. Markus 8 ayat 22. Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi kota ini betul-betul tahu mukjizat. Tahu Yesus itu sumber pertolongan. Dia tahu bagaimana perjalanan Yesus. Tahu. Maka mereka datang. Yesus tidak ditolak di Betsaida. Mereka datang menghampiri Yesus. Yesus, tolong jamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya dan pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Dalam terjemahan lain, kalau kamu pulang, jangan kembali ke tempat kampung itu, di Betsaida itu. Kenapa ada catatan ini? Saudara lihat. Alkitab mencatat, seringkali kita itu fokus kepada tangannya. Coba perhatikan. Yesus, tolong letakkan tangan. Jamah. Dan di sini Alkitab mencatat, Yesus diperintahkan, tolong tanganmu letakkan kepada orang buta itu. Tapi Yesus apa lakukan? Dia bawa orang itu keluar. Dia bawa keluar orang itu dari kampung. Alkitab tidak mencatat apakah dia mengikuti atau tidak. Tapi di situ Yesus membawa keluar, dan saya percaya kalau Yesus berkata, "Jangan kamu cerita
Dan jangan kamu pulang kembali. Kalau dia pulang pasti diinterogasi. Kenapa? Bagaimana cara kamu sembuh? Apakah tangan Yesus menjamah matamu? Yesus bilang apa? Ayatnya bilang apa? Dia meludah. Kalau kita lihat bagaimana anak Harun buat kesalahan dan dia sakit kusta. Musa bilang, ludahin. Supaya apa? Karena itu orang najis. Bayangkan, kalau dia bilang begini, saya disembuhkan dengan cara diludah. Berarti ini orang najis. Dan dia pasti kalau tidak dirajam, diusir keluar. Cara Yesus menyembuhkan dengan cara yang tidak lazim. Banyak kali kita doa itu perintah Tuhan. Kita berpikir dengan cara begini, Tuhan tolong. Tetapi tidak. Maka firman Tuhan bilang begini. Rancangan pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku itu bagaikan tingginya langit. Dan kamu itu seperti di bumi. Jauh rancanganku lebih sempurna. Dan mereka berkata Yesus di Betsaida. Mereka hanya fokus tangannya Tuhan. Tapi dia enggak fokus hatinya Tuhan. Dan Betsaida, Korazim, Kapernaum sama Betsaida. Ngerti firman, tapi enggak ada pertobatan. Ngerti firman, tetapi tidak melakukan firman. Bagikan firman, tetapi tidak melakukan firman. Maka 3 kota ini dikatakan, celakalah kamu. Padahal kota ini nyaman-nyaman, tidak ada orang Farisinya. Menolak Yesus, melempari Yesus. Tidak ada perdebatan. Tapi kenapa? Artinya, saudara dalam kenyamanan, jangan di dalam kenyamanan kita berbuat dosa. Ketika saudara diberkati, saudara semakin intim dan semakin dekat kepada Tuhan. Saudara lihat bagaimana janji Tuhan kepada Aser. Dan sampai hari ini, ketika mereka pulang kembali, mereka akan diberkati semua. Karena apa? Karena bangsa ini bangsa yang diberkati. Kalau saudara mau melihat, di tengah doa-doamu kepada kota ini pun juga saudara berdoa. Di dalam rumah tanggamu engkau juga berdoa. Dan saya mau ingatkan, janji Tuhan itu pasti terjadi kepada kita. Persoalannya, kadangkala ketika kita diberkati, justru kita banyak melukai dan menyakiti hati Tuhan. Cara kerja Tuhan tidak bisa kita paham. Kita berpikir dengan cara begini, Tuhan tolong. Tapi sesungguhnya cara orang mencela, cara orang meludahi, cara orang yang najis, justru di situ dipakai alat sama Tuhan untuk melakukan mukjizat. Bagi saya pribadi, saya percaya kadangkala kita berdoa dengan cara A, tapi Tuhan pakai cara menolong kita dengan cara D atau E. Kita Tuhan minta A Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini, saudara, kalau kita belajar perfirman ini, bagaimana dengan gereja? Kalau Aser diberkati, lalu bagaimana dengan gereja? Kalau Abraham diberkati, kalau Ishak diberkati, kalau Yakub diberkati, sekarang saya mau tanya kepada kita semua, bagaimana dengan kita? Apakah Betsaida ini akan kita alami sama seperti Betsaida? 3 kota ini menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Mana yang kita mau lihat? Apakah kita pegang perkataan Tuhan? Sebagaimana Abraham melihat
Tapi apakah kita pegang perkataan Tuhan? Sekalipun kita lihat butuh tangan Tuhan. Sekalipun kita butuh tangan Tuhan. Ada firman berkata begini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain aku akan tambahkan. Kau cari Tuhan. Maka yang lain akan mengikuti. Bagaimana umat-umat Tuhan ini dipulihkan. Bagaimana Yesus itu hadir di dunia ini. Dan memulihkan umat-umatnya dan memulihkan kita. Lewat peristiwa penyaliban. Kalau Abraham diberkati, saya percaya gereja diberkati. Saya percaya saudara diberkati. Apa yang difirmankan dalam Kejadian 49, di dalam Ulangan 33. Sekalipun Wahyu 6 ini, kuda hijau kuning dilepas, wabah penyakit dilepas. Saya pegang firman. Jangan sentuh minyak dan anggur. Sekalipun secupak gandum sedinar, kesulitan demi kesulitan, tapi anak-anak Tuhan akan dijaga dan dipelihara. Amin ya. Saya mau bilang hari ini, kau pegang firman, makanya baca firman. Jangan firman hari Minggu, baca setiap hari. Ini janji yang menggenapi kita. Ini firman yang sudah terbukti. Tidak ada kitab satupun di dunia ini bercerita sebagaimana yang kita yakini. Saya tidak berbicara dengan kitab orang lain, tetapi kita percaya dengan kitab ini. Kitab ini adalah perkataan firman yang terbukti sekarang sampai selama-lamanya. Terjadi. Saudara lihat, siapa gerejanya? Bagaimana gerejanya? Roma 11 ayat 17 bilang begini. Roma 11 ini bercerita bahwa kita ini adalah pohon zaitun. Kita ini batang liar. Kita bukan orang Israel. Kita bukan orang Yahudi. Kita ini batang liar. Batang aslinya itu orang Yahudi yang diberkati seperti Abraham diberkati. Seperti Aser itu yang mencelupkan kakinya di minyak. Dia bangsa yang diberkati. Tapi bagaimana dengan gereja? Kita bersyukur ada Yesus. Karena Yesus, bagaimana kita ini dicangkokkan, ditempel kepada batang yang bergetah. Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, itu membuat kita, segala kutuk itu dilepaskan. Bahkan ayat ini juga pun berkata, Galatia 4 ayat 28. Firman Tuhan bilang begini, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Galatia 3 ayat 29 pun berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Karena Yesus, apa yang diberkati Aser, itu sama diberkati kita semua. Karena Yesus, saudara adalah anak-anak perjanjian. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah cari. Ya, kalau saya mau bilang, pengorbanan Yesus, bahkan sampai ada yang meninggalkan Yesus, terlalu bodoh itu orang. Aser saja perkataan di dalam Kejadian 49 terbukti 2020. Bangsa yang porak-poranda, yang tidak punya negara, terbukti sekarang bagaimana Tuhan bentuk kembali. Dan semua itu firman terjadi. Lalu kita meninggalkan Yesus? Tidak. Katakan kepada anak-anakmu ke depan. Ya anak-anak kami. Kalau kau cari jodoh, boleh silakan. Satu syarat, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Yesus kau diberkati. Karena Yesus, bagaimana berkat Abraham itu turun kepada Ishak.
dan turun kepada kita semua. Kita anak-anak janji. Tapi ketika kita keluar, ayat sebelumnya di dalam kitab Galatia, dalam kitab Ibrani pun dikatakan, ketika kita murtad, kita meninggalkan Yesus, maka perjanjian itu terputus. Perjanjian itu terhilang. Kehadiran Ishak memperbaharui janji bangsa Israel. Kehadiran Yesus memperbaharui kita menerima berkat. Haleluya. Amin ya. Janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan gereja. Dan hari ini pun saya mau katakan kepada kita dalam Ibrani 6 ayat 17, 18. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang diletakkan di depan kita. Saudara lihat, ayat ini bilang begini, dua hal itu tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta, ini bahasa Indonesia sehari-hari. Mengenai janji dan sumpahnya, sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Dan ayat sesudah berkata, jangan pernah kehilangan pengharapan, iman kepada Yesus. Bagaikan sauh, bagaikan jangkar yang dalam. Jadi iman kepada Yesus itu, iman kepercayaan kita kepada firman, jangan pernah sekali-sekali kita itu meninggalkan kepercayaan kita. Saudara, lalu kalau memang hari-hari ini kita tidak mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, gimana Pak Pendeta? Ada yang Tuhan tolong? Diberkati? Kalau hari ini mungkin Tuhan belum tolong. Tolong saudara baca Ibrani 6 ayat di atasnya. Ayat 7 dan 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak dan duri, dan rumput duri, tidakkah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran? Ayat 9, baca sama-sama. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Janji Tuhan bukan sekedar saudara hidup diberkati di bumi, tetapi yang terpenting dari antara yang terpenting adalah keselamatan. Haleluya. Tuhan menggenapi firman-Nya sejak dalam Kejadian sampai hari ini. Tapi yang terpenting adalah kehadiran Yesus untuk menebus segala dosa umat manusia. Kehadiran Yesus supaya membawa kita pulang kepada rumah kita Yerusalem yang kekal. Tetapi bukan berarti di bumi engkau tidak diberkati. Perkataannya ya dan amin. Tapi saudara harus ingat, kenapa 3 kota ini dihancurkan Tuhan? Kenapa 3 kota ini terhilang?
Karena hanya fokus kepada tangannya. Dan dia tidak mengerjakan keselamatannya yang jauh lebih penting daripada sebuah tangan Tuhan. Hanya mengejar mukjizat Tuhan. Bukan berarti saudara tidak diberkati. Saya sudah bilang, janji kepada Aser raja digenapi, apalagi janji Tuhan kepada saudara. Pasti digenapi. Tapi Tuhan minta daripada semua itu, engkau lihat, pelajari dengan 3 kota ini. Yang sudah mengalami banyak pertolongan. Yang sudah banyak mengalami mukjizat. Tetapi kenapa Tuhan mencela? Saya berharap kalau kita ngerti firman, jangan tidak melakukan firman. Itu menjadi celah di mata Tuhan. Dan tidak sedikit justru kota kita, bukan kota pengertian ini. Kerajaanmu, kerajaan rumah tanggamu, kerajaan bisnismu, kerajaan kehidupan pendidikanmu, kerajaan masa depanmu, justru porak-poranda. Kenapa? Karena kita hanya lihat, Tuhan, Tuhan, ayo Tuhan. Tuhan, ayo ini Tuhan. Saya harap cari hatinya Tuhan. Maka rumah tanggamu akan diangkat Tuhan. Kau akan lihat bagaimana janji Tuhan akan digenapi. Abraham dengan sabar dia menunggu janji Tuhan. Dia tunggu sampai terjadi. Kenapa mesti Ishak, kenapa mesti Yakub, kenapa mesti 12 anak-anak Yakub. Yang saya menjadi Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, lewat Yesus, jemaat Tuhan diberkati. Siapa yang tidak diberkati sampai hari ini? Semua diberkati. Sekalipun caranya berbeda dengan cara kita. Menurut kita Tuhan cara gini diberkati. Awan kecil pun toh juga itu namanya awan. Walaupun hujannya rintik-rintik. Nantikan sama seperti Abraham. Dia dengan sabar menunggu janji Tuhan. Saudara juga harus sabar. Tunggu janji Tuhan, tunggu perkenanan Tuhan. Ketika perkenanan itu datang, saudara ada di kaki Tuhan. Tunggu, bagaimana Abraham ini dalam Ibrani ini. Dia seperti jangkar, seperti sauh yang dalam, menembus tubir daripada tabut Allah. Dengan kehadiran saudara pada saat ini, pegang itu firman. Jangan pernah goyah. Ada firman-firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya. Sampai hari ini pun juga ada pernyataan-pernyataan Tuhan. Dan saya selalu berkata, sekalipun tidak mungkin ini Abraham. Sekalipun tanda tandus. Tapi dia berkata apa? Namun aku percaya. Yang itu saya minta kepada saudara. Kalau hari ini seperti semak duri. Tanahmu mungkin dalam muncul tidak seperti kau harapkan. Pekerjaanmu, ladangmu. Mungkin betul-betul menyerap air pada waktu dulu. Saya mau bilang, tetap pegang firman. Engkau keturunan Ishak. Engkau diberkati karena Kristus. Sekalipun ditolong tidak ditolong, namun aku percaya. Jangan pernah luntur kepercayaanmu. Tahun ini kita mau berkata, perbuatan ajaib, Allah melakukan perbuatan ajaib, percaya. Sekalipun belum melihat, sama seperti Abraham, dia percaya walaupun itu tandus. Walaupun tanah ini seperti tanah berduri, tanah ini yang tumbuh semak-semak, walaupun tahun ini, COVID ini sangat mengganggu keuangan saudara. Saudara tetap percaya. Haleluya. Pegang. Yang ini yang saya mau katakan. Jadi saudara, tolong ayat yang ke depannya. Munculkan, ya. Jadi saya mau bilang gini saudara.
penggenapan janji Tuhan ini. Apa yang Tuhan berbicara kepada Aser digenapi di Haifa ini. Dan saya mau bilang sama saudara, hari ini juga. Pegang ini ayat. Engkau, Abraham, engkau menjadi bangsa yang besar. Engkau bangsa yang diberkati dan menjadi berkat. Oleh karena Yesus, kita menjadi keturunan Abraham. Dan menerima berhak menerima janji. Hari ini tidak boleh ada yang ragu lagi. Tidak boleh ada yang berkata, Tuhan, bagaimana mungkin cara Tuhan memberkati? Tuhan, apakah ini Tuhan dijawab? Tuhan, kalau hari ini belum dijawab, tetap pegang. Tahun ini tahun mukjizat, katakan amin. Tahun ini tahun kita dijawab, katakan amin. Bagaimana cara Tuhan menjawab? Serahkan kepada Tuhan. Bagaimana cara tangannya? Jangan bilang begitu, Tuhan tolong tanganmu atur, pegang matanya orang buta itu. Tidak perlu. Tuhan pun sanggup melakukan yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita akan perjamuan kudus. Kita percaya dengan roti dan anggur itu tubuh dan darah Kristus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan kita terima pada hari ini. Keselamatan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, anak-anak takut Tuhan, dipulihkan hari ini juga. Kita peringatin dengan tubuh darah yang Kristus. Puji Tuhan. Kenalah Rabba Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kenalah Rabba Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kenalah Rabba Yesus. Telah kulihat. Mari kita semua bangkit berdiri. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kenalah Rabba Yesus. Terlalu besar Kenalah Rabba Yesus katakan. kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Bapa, kuduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, supaya ketika kami makan dan minum, terlebih dahulu Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Bapa, layakkan kami
Karena kami percaya ketika kami menghormati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, kami menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang sama karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, ubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi. Darah Kristus di tangan kanan. Saudara hari ini disucikan dan dikuduskan. Saudara hari ini disembuhkan, dipulihkan, dan menerima berkat yang besar. Dengan minum darah Kristus. Dan engkau dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Mari kita datang dalam hadirat-Nya menyembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur atas pengorbanan. Dengan darah-Mu Kristus. Mari kita katakan haleluya Yesus. Kinala rabaya sakatakan. Terima kasih. Kita nyanyikan buat surga hari ini. Haleluya. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kinala rabaya.
kasih Tuhan. Bawalah jemaat-Mu saat ini Tuhan, untuk mereka melihat tanah perjanjian di tengah keluarga mereka. Sekalipun Tuhan, ladang dunia ini mengalami goncangan oleh wabah penyakit, namun umat-Mu percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Mereka percaya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada bagi umat-Mu. Kinala rabayase. Aku percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Bawa mereka Tuhan, supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau sumber pertolongan, bahwa Engkau sumber kesembuhan, bahwa Engkau sumber mukjizat bagi anak-anak-Mu dalam ibadah pertama ini. Belalah segala perkara mereka. Yang kami pegang adalah firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kinala rabaya sakata. Kinala rabaya sakata. Kinala rabaya sakata. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Bahwa para anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan. Keluarga lepas keluarga Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hati gereja-Mu. Kinalah rabai asakat akan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
apa yang kau rindukan saat ini. Mari kita berdoa dan tetap percaya. Bapa, kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Engkau akan melawat setiap gereja-Mu. Engkau akan melawat setiap keluarga-keluarga. Bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan. Kami percaya tahun ini tahun terobosan. Kami percaya adalah tahun ini tahun mukjizat bagi gereja-Mu di tempat ini. Saya mau katakan kepada gereja Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini. Engkau akan melihat janji Tuhan itu ya dan amin. Engkau akan melihat janji Tuhan itu akan tergenapi bagi kita semua. Bapa kita adalah Bapa yang tidak pernah menarik ucapannya. Bapa kita ketika dia mendorong Roh Kudusnya memenuhi kita. Bahkan dia akan menggenapi. Dia akan membela engkau. Dia akan membela anak-anakmu. Dia akan membuat engkau berhasil. Dia mengangkat kehidupan anak-anakmu. Kita percaya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus jamah setiap kami. Kidala rabaya sakata kala rabaya sakata. Kidala rabaya sakata. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, cobalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Yang diberkati siang hari ini katakan haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau Tuhan, tiada seperti engkau Tuhan, tiada seperti Kami bersyukur Tuhan atas janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Bapa yang selalu menjaga kami anak-anak-Mu. Tidak pernah terlelap, tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu memperhatikan gereja-Mu. Engkau selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pembela kami yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan. Akhir daripada ibadah ini, semua campur tangan-Mu. Berkati umat-Mu, berkati kami semua yang hadir ibadah pertama ini. Engkau memberkati Tuhan anak-anak mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati pendidikan mereka. Keluar masuk mereka, Engkau memberkati. Engkau tidak pernah terlelap.
bahkan Engkau akan menggenapi janjimu. Engkau akan memberkati dengan kesehatan, memberkati damai sejahtera, memberkati dengan sukacita. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Angkat kedua belah tangan, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan. Sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Namamu tercatat di sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati hari ini katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.